Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ayyuhal Walad dengan akhir apa yang diucapkan oleh musannif, Tsuma'lam anna tasawufa lahu khaslatan. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani radhiyallahu ta'ala anhu. Tsuma'lam anna tasawufa lahu khaslatani. Kemudian ketahuilah bahwa tasawuf itu memiliki dua sifat. Jadi sifat tasawuf itu senantiasa terlekat pada sifat itu akan dua sifat, dua keadaan. Orangnya namanya sufi. Sifat itu namanya tasawuf. Dan tasawuf itu ada dua sifat yang senantiasa dikatakan sifat itu tasawuf. Apa? Al-istiqamah. Jadi yang dikatakan sifat tasawuf istiqamah. Istiqamah dalam beribadah. Istiqamah dalam belajar. Istiqamah dalam tagarrub ilallah. Qiyamul lail, ngafal, termasuk itu istiqamah. Wasukun anil khalqi. Wasukun anil khalqi. Artinya bagus di dalam bermuamalat kepada makhluk. Bagus berinteraksi kepada makhluk. Kepada tetangga baik, kepada teman baik, ya, kepada saudara bagus. Itu kalau sudah ada dua sifat itu istiqamah dan bagus dalam bermuamalah dia, itu orang tersebut dikatakan sufi. Tuh, begitu maksudnya. Faman istaqama wa ahsana khuluqahu binnas. Maka siapa orang yang istiqamah dalam berbuat, berkata dan bagus atau memperbaguskan, ahsana membaguskan, khuluqahu perangainya binas kepada manusia, wa amalahum dan pergauli mereka bil hilmi dengan santun, bahwa sufi, maka dia dikatakan orang yang namanya orang nah, dia sufi. Bukan yang sekedar baca wirid zikir, ya kan, muter-muter. Bukan itu yang dikatakan sufi. Tuh, siapa yang memberikan pengarahan, pemahaman ini? Imam Ghazali. Sayyidul Musannifin, pemimpin dari orang yang ngarang kitab. Ya, nggak sembarangan. Imamul Haddad muji beliau. Banyak ulama-ulama muji beliau. Nah, beliau mengarahkan kepada kita. Arti sufi bukan sekedar wirid zikir. Ya. Tapi arti sufi ketika kita mendapatkan dua sifat. Istiqomah dalam berbuat apapun. Enggak menjadi tinggi dengan pujian, enggak menjadi rendah, enggak menjadi hancur dengan celaan. Dan yang kedua, bagus dia bermuamalah sama manusia. Sama saudaranya, sama tetangganya, sama keluarganya, sama istri, anak, dan sebagainya. Wal istiqamatu hiya an yafdiya hadza nafsihi li nafsih. Nah, apa itu arti istiqamah? Menurut beliau, pengertiannya adalah an yafdiya, menebus, hadza nafsih, keinginan, kecondongan, tuh hadza kecondongan, syahwat, kecondongan, jiwanya li nafsihi, untuk jiwanya. Apa? Di amrillah. Oh iya, boleh. Yaitu dia yang menebus, artinya dia yang memalingkan. Dia membelakangkan kecondongan jiwanya di dalam perintah Allah. Dia ingin berbuat nih, pengen makan, tapi emang di bulan Ramadan. Pengennya makan bakso, makan ketoprak, pengen makan yang enak di siang, tapi dia lagi puasa. Nah, dia kesampingkan. Kesampingkan urusan nafsunya di dalam perintah Allah.
Itu yang diartikan oleh Imam Ghazali arti istiqomah. Terus sudah. Ada waktu yang memang di situ dia lakukan apapun. Apapun tuntutan hidup, apapun desakan, rongrongan, tetap di jalan. Belajar-belajar, ngajar-ngajar. Mau yang namanya hujan, mau yang namanya petir, mau yang namanya sakit, dan sebagainya. Tetap berjalan. Enakan mana? Ngaji ketika lagi hujan dingin, apa tidur? Berselimut. Enakan mana, Sen? Enakan tidur. Kalau bicara nafsu, ya kan? Dikesampingkan tuh. Kesampingkan itu untuk dijalankan perintah. Nah, itu namanya istiqomah a'zam min alfi karamah. Orang tuh namanya menampakkan keramat. Tapi yang terpenting istiqomah dalam berbuat. Lebih dari itu semua. Ya. Keramat bakal hilang dengan waktunya, tapi istiqomah ini yang akan terus Allah cinta, Allah bangga. Law istagamu ala tariqin la asqainahu ma'an ghadaqa. Itu dia. Wa husnul khuluq bin nas wa alla tahmilan nas ala muradi nafsik. Berperangai baik kepada makhluk, berperangai baik kepada manusia itu, huwa alla tahmilan nas, bahwasanya kamu tidak menuntut manusia ala muradi nafsik, atas keinginan nafsumu, bukan. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim. Tapi tahmil, engkau membawa nafsumu, engkau dorong nafsumu atas keinginan mereka. Jadi bukan keinginan kita, bukan, tapi keinginan mereka. Udah ikutin aja mereka, udah. Ya, udah ikutin mereka. Tapi ingat, malam yukhalifu syar'a, selama tidak menyalahi syariat. Pengen dakwah di diskotik, ya, dikasih minum khamr kita minum. itu menyalahi perintah namanya, ya. Jangan salahin orang, salahin kita. Kenapa mau dakwah di sono kita terpengaruhi? Kalau mau mempengaruhi orang, kalau dipengaruhi ya kehancuran namanya. Ikutin mereka. Apa ini mereka nih demennya? Oh iya, ya udah. Demennya main bola, ya udah main bola. Selama tidak menyalahi syariat. Udah waktu masuk sholat, ayo kumpul dulu yuk. Kita sholat dulu. Nanti lanjut lagi main bola. Nah, udah muamalah begitu. Itu yang diajarkan oleh para orang-orang soleh terdahulu begitu. Lihat keadaan mereka. Lihat tuntutan mereka. Apa situasi kondisi mereka begitu, kita jalani. Jangan keinginan nafsu kita. Harus begini, ya nggak bakal orang datang sama kita. Jadi kita membaur dulu sama mereka, sampai mereka sudah enak, sampai mereka udah cocok, baru kita kasih dikit-dikit dakwah, dikit-dikit arahan yang baik. Tuh. Itu namanya husnul khuluq billah. Berbaik budi pekerti kepada manusia. Mainaka sa'altani 'anil ubudiyah wa hiya thalathatu asya'. Kemudian sungguh engkau bertanya kepadaku tentang penghambaan, sifat penghambaan. Wa hiya thalathatu asya'. Beliau menjawab ada 3 perkara. Ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Arti dikatakan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan menjaga betul perkara agama, muhafadzah, menjaga betul perkara agama. Wasaniha ar-ridha bil qada. Yang kedua adalah ridha dengan ketetapan, wal gadar, ketentuan, wa gismah, pembagian Allah Ta'ala. Itu yang kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kami nyembah, ubudiyah. Apa itu arti ubudiyah? Ketika ada 3 keadaan. Yaitu pertama, betul-betul menjaga perintah Allah. Yang kedua, ridha dengan ketetapan, ketentuan, dan pembagian Allah. Dan yang ketiga, tarku ridha nafsik. Tinggalkan ridha jiwamu. Kesenangan nafsumu, tinggalkan. Untuk apa? Fi talabi ridha illahi ta'ala. Untuk mencari ridhanya Allah.
Wa sa'altani 'anit tawakkul, dan kau bertanya kepadaku tentang apa itu berpasrah diri. Wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billah, yaitu bahwasanya tastahkim, betul-betul paten, betul-betul kokoh. Tastahkim betul-betul kokoh atau paten. I'tiqadaka, keyakinan kamu kepada Allah, fi ma wa'ada, pada apa-apa yang Allah janjikan. Pada apa-apa yang Allah janjikan. Paten udah, nggak ada lagi syak, ragu, nggak. Yani, apa ini maksud? Anta taqida annama qaddara laka sayasilu ilaik, bahwa engkau yakinkan bahwasanya apa-apa yang ditentukan untuk kamu akan sampai kepada kamu, la mahalata, tidak mustahil. Wa ini jitahada man fil alam ala sarfi anka, sekalipun bersungguh-sungguh seluruh makhluk di alam ini untuk memalingkan dia darimu, nggak bakal. Ya, tidak bakal. Sekalipun seluruh makhluk memalingkan pemberian Allah darimu, nggak bakal mereka bisa mencegah. Pasti engkau akan dapat. Yang disebut apa? Dalam hadis Nabi apa yang dia matan arba'in? Apa? Lawi jitama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in yadurruka ala bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Itu yang disebut dalam hadis itu. Wa ma lam yuktab laka, dan apa yang tidak tertulis untukmu, lan yasila ilaik, tidak akan sampai kepada kamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, sekalipun sa'adaka, membantu kamu, jami'ul alam, seluruh alam semesta ini untuk membantumu, nggak bakal sampai kalau memang tidak ditakdirkan hal itu kepada kamu. Wasa'altani al-ikhlas, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ayyuhal Walad dengan akhir apa yang diucapkan oleh musannif, Tumma'lam anna tasawufa lahu khaslatan. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa